Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara? Kita bertemu kembali dalam Sapa Aceh. Seperti biasa kita akan ngobrol beberapa hal yang terkait dengan informasi terkini yang terjadi di Aceh. Tentu saja informasi yang terkadang memang menjadi pembicaraan banyak orang. Salah satu yang menarik untuk kita juga obrolkan adalah proses pengangkatan anak atau kita sering mendengar dengan kata adopsi. Nah, kalau di Aceh sebetulnya bagaimana fenomena adopsi anak? Saya sampaikan kepada Anda sedikit pengantar bahwa setiap anak itu tentu memiliki hak ya untuk dibesarkan atau juga diasuh oleh orang tuanya sendiri. Tujuannya adalah untuk memperoleh jaminan untuk tumbuh kembang secara wajar, bertahan hidup dengan baik, dapat bertanggung jawab, dan tentu saja berkontribusi untuk masyarakat. Nah, tidak semuanya kemudian anak itu mendapatkan pengasuhan dan perlindungan dari orang tua atau keluarga. Banyak hal, di antaranya adalah karena ketelantaran, kemudian kondisi ekonomi yang tidak memadai, kondisi hubungan interpersonal orang tua yang tidak juga mendukung, bahkan tidak jelasnya status perkawinan yang berakibat pada ketidakjelasan pada anak. Nah, ini adalah yang kita akan obrolkan di Sapa Aceh pada hari ini mengenai proses pengangkatan anak atau adopsi. Bersama dengan dua narasumber kita dari Dinas Sosial, Sapa Aceh bekerjasama dengan Dinas Sosial, dan kita menyapa yang pertama ada Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Aceh, Pak Devi Riyadsyah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak ya? Alhamdulillah sehat. Kemudian yang kedua adalah Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Aceh, ada Pak Isnandar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik juga Pak ya? Alhamdulillah Ya, sehat. cerah-cerah nih walaupun Ya. seperti ini. Kita akan bicara soal proses pengangkatan anak. Ini Ya. sebuah isu yang mungkin menarik ya, apalagi kita di Aceh dengan kondisi Aceh sekarang ini dengan penerapan syariat Islamnya, tapi isu soal pengangkatan anak ini mungkin perlu kita juga bahas supaya kita juga lebih paham, Ya. lebih mengerti apa itu anak adopsi, kemudian proses-prosesnya sehingga anak itu kemudian diadopsi oleh orang lain gitu. Yang pertama saya ke Pak Devi. Pak Devi bicara soal adopsi anak, mungkin Bapak bisa jelaskan juga soal fenomena ini di Aceh, ya kan? Apakah adopsi anak di Aceh ini fenomenanya bagaimana gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau kita melihat kepada berbicara fenomena ini, berbicara tentang jumlah. Pertama kita ingin berbicara tentang jumlah. Adopsi anak ini akan sangat dipengaruhi oleh jumlah pasangan suami istri yang mengajukan permohonan untuk menjadi calon orang tua angkat, dan tentu saja calon anak angkatnya sendiri. Ya. Kalau kita melihat kepada permohonan yang masuk kepada Dinas Sosial Aceh itu sampai dengan hari ini sudah hampir mencapai 100 pasangan suami istri. Sampai 2018 saja kita sudah merekap tuh hampir 100 pasangan suami istri yang mengajukan permohonan untuk mengadopsi anak. Nah, dari 100 pasangan tersebut sampai dengan Desember tahun 2018 ini kita sudah menyidangkan yang biasa kita sebut dengan sidang tim PIPA, pertimbangan dan perizinan pengangkatan anak. Itu sudah 12 pasangan. Dari 12 pasangan yang kita sidangkan ini, satu pasangan kita tolak. alasan? Ya, nanti ada berbagai macam alasan ya. Nah, ini kita bicara fenomena dulu. Nah, kemudian juga fenomena adopsi anak di Aceh ini juga akan sangat dipengaruhi dengan jumlah calon anak angkat. Nah, ini yang menarik ketika kita membahas calon anak angkat ini anak yang bagaimana. Nah, inilah yang mungkin nanti akan menjelaskan banyak masalah sosial di belakangnya. Nah, jadi kalau kita berbicara fenomena adopsi anak di Aceh ini memang trennya meningkat.
meningkat dalam jumlah calon anak angkat dan meningkat dalam jumlah pasangan suami istri yang ingin melakukan pengangkatan anak. Gitu. Jadi latar belakang banyak dari pasangan suami istri ingin mengadopsi anak itu apa, Pak? Nah, latar belakang yang paling banyak dari hampir 100 pasangan itu 90% itu karena belum punya keturunan. Nah, padahal menurut berkas yang mereka masukkan, yang dalam berkas itu salah satunya adalah surat keterangan sehat, ya, kondisi kesehatan, reproduksi dan lain-lain. Kedua-duanya itu sehat, tetapi sampai usia perkawinan sudah di atas 5 tahun, ya, karena syarat adopsi itu minimal usia perkawinan 5 tahun, ya. Dan minimal usia pasangan suami istrinya adalah 30 tahun, ya. Jadi walaupun mereka sehat, tetapi dengan karena sesuatu sebab mereka belum memiliki keturunan. Itu yang paling banyak kenapa ada permohonan calon adopsi. Di samping ada faktor lain. Samping ada faktor lain. Ya. Apa sekedar info untuk kita, Pak? Contohnya adalah ada juga fenomena pengangkatan anak ini dilakukan oleh orang tua tunggal. Oh, oke. Nah, baik orang tua tunggal itu karena perceraian ataupun karena memang belum pernah menikah yang bersangkutan. Tapi dia juga melakukan permohonan untuk adopsi anak dan dikabulkan. Jadi itu nanti ada beberapa jenis. Ada adopsi anak itu antar warga negara, ada nanti adopsi anak itu kepada warga negara asing. Nah, jadi ada prosesnya antar warga negara asing, kemudian proses adopsi anak calon orang tua tunggal. Ya, gitu. Jadi selain calon orang tua angkat, tapi untuk anak angkatnya ini sendiri itu artinya bisa dilakukan untuk adopsi itu mungkin punya beberapa syarat ini. Nah, yang pertama, ini yang paling harus kita ingat baik-baik, dasarnya kenapa adopsi dibenarkan. Ya. Adopsi ini dibenarkan sebenarnya untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Nah, dan ini merupakan salah satu upaya terakhir, bahwasanya tidak ada cara lain untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik untuk anak, mendapatkan pendidikan yang lebih baik, kecuali dengan adopsi. Nah, ini adalah upaya terakhir. Itu yang paling penting. Jadi alasan utama adopsi itu adalah untuk kepentingan terbaik anak, bukan untuk orang tuanya, tapi untuk anak. Kebahagiaan anak. Ya, kebahagiaan anak. Nah, rata-rata anak-anak yang diadopsi ini adalah anak-anak yang tidak memiliki kepastian masa depan, yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Nah, kemudian kalau kita melihat kepada fenomena, hampir 90% anak-anak yang kita proses adopsinya kepada calon orang tua angkat itu adalah anak-anak terlantar. Baik dia itu ditelantarkan ataupun orang tua tidak mampu untuk mengasuhnya lagi. Ditelantarkan dalam hal ini bisa jadi karena contohnya Pak ya, ini mohon maaf, memang ini aib, tapi ini terjadi di negeri kita yang bersyariah Islam ini. Kita sering menemukan kasus-kasus bayi-bayi yang dibuang. Nah, banyaknya adalah anak-anak yang diadopsi ini adalah bayi-bayi yang dibuang tersebut. Oke, baik. Itu sebagai pemahaman kita dulu, Pak. Iya. Saya ke Pak Isnandar. Pak Isnandar, Iya. berarti kalau melihat fenomena tadi yang disampaikan ada tren nih, Pak ya. Betul, Ada betul. tren yang meningkat setiap tahun. Kalau tahun ininya sudah Desember mungkin 100. Putus 12 Pak ya. Iya. Putus 12. Tapi kalau fenomena juga yang terjadi di masyarakat kita berdasarkan mungkin Undang-Undang Perlindungan Anak ya tahun 2003 nomor 23 tahun 2002 bahwa kita harus paham dulu mengadopsi secara sah dengan yang tidak gitu. Karena ada yang ya asal adopsi tapi tanpa proses hukum adaptasi legal gitu. Bisa dijelaskan gitu. Baik, terima kasih. Ini terkait dengan proses pengangkatan anak atau adopsi lah yang sering disebutkan di sini, guys. Ini memang sering juga kalau kita temui di masyarakat tuh ada yang memang secara tidak legal ya, secara ilegal lah kalau kita katakan, karena mungkin ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Karena yang
melakukan adopsi itu tidak mengetahui prosedurnya bagaimana. Perizinan pengangkatan anak itu kemana yang harus dibawa, kemana dia harus melapor seperti itu. Kemudian mungkin ada juga anak family, anak saudaranya. Jadi tidak merasa wah ini nggak perlu kita nggak perlu kita laporkan, nggak perlu kita perizinannya, langsung diambil seperti itu. Tapi memang memang seharusnya, bahkan kalau bisa kita katakan ini wajib lah untuk supaya anak ke depan, masa depannya bisa hak-haknya terpenuhi. Baik itu dari segi warisannya, kemudian nantinya juga ada harta hibah dan sebagainya. Kemudian untuk menghindari tuntutan dari kedua belah pihak, calon orang tua asuh, mungkin nanti ada keluarga suami misalnya protes nanti kenapa seperti ini diangkat anak dan sebagainya. Itu memang harus ada izinnya, harus melalui proses mekanisme yang legal. Karena seperti yang diatur oleh undang-undang itu memang ada prosesnya, ya. Seperti yang selama ini dilakukan oleh dinas sosial, harus melalui tim PIPA itu. PIPA itu adalah perizinan pengangkatan dan pertimbangan anak, pengangkatan anak gitu. Jadi harus melalui mekanisme proses, karena di tim itu juga terdiri dari berbagai macam instansi. Di situ ada Mahkamah Syariah, kemudian di situ ada Disduk Capil, kemudian di situ ada juga dari Dinas Kesehatan dan sebagainya. Jadi disitulah tempat kami mempertimbangkan permohonan-permohonan, usulan-usulan untuk adopsi anak. Jadi itu proses legalnya. Seperti itu. Baik. Kita tahan dulu Pak, nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan saudara, Sapa Aceh, perbincangan mengenai proses pengangkatan anak kita akan lanjutkan sesaat lagi.